Lo pernah nggak sih ngerasa kayak hidup makin mahal, tapi gaji segitu-gitu aja? Lo buka dompet, isinya masih sama, tapi harga di warung udah beda. Belum lagi berita ekonomi yang berseliweran di media sosial bikin kepala cenat-cenut. Rasanya tuh kayak dunia lagi nyiapin sesuatu yang gede. Tapi kita sendiri nggak tahu itu apaan. Nggak tahu juga harus ngapain. Dan itu yang bikin cemas. Nah, sebelum lo makin panik, tarik napas dulu. Gue nggak mau nakut-nakutin lo. Gue cuma mau ajak lo ngobrol. Ngopi boleh, ngeteh juga boleh. Anggap aja ini obrolan santai, tapi isinya berbobot. Karena, jujur aja, ini soal hidup kita semua. Soal masa depan kita, bukan soal teori ekonomi yang berat kayak kuliah, tapi soal realita. Soal gimana kita bisa nyiapin diri sebelum semuanya keburu terlambat. Jadi gini, dunia keuangan itu sebenarnya mirip kayak roda. Kadang naik, kadang turun. Tapi yang bikin ngeri, setiap kali roda itu turun terlalu tajam, yang kena bukan cuma perusahaan besar atau bank doang. Kita juga orang biasa kayak lo dan gue. Gue yakin lo pernah dengar soal krisis ke 1998 atau ke 2008, mungkin juga pandemi kemarin. Setiap kali ada krisis, efeknya merembet kemana-mana. Dari yang punya usaha sampai yang kerja kantoran, semua bisa kena. Yang bikin bahaya, krisis itu nggak pernah datang tiba-tiba. Selalu ada tanda-tandanya. Masalahnya, banyak dari kita yang nggak peka. Atau lebih parahnya, pura-pura nggak tahu. Kita mikir, paling juga nanti balik lagi normal, tapi sejarah udah nunjukin. Yang selamat itu bukan yang santai-santai, tapi yang siap dari awal. Contohnya sekarang, lo perhatiin deh, harga barang, gula, beras, minyak, semuanya naik. Bahkan, Indomie yang dulu jadi makanan murah meriah, sekarang pun mulai nyentuh harga nggak masuk akal. Tapi gaji masih stagnan. Ini namanya inflasi. Dan inflasi yang nggak terkendali itu salah satu tanda awal krisis. Karena daya beli masyarakat turun, ekonomi pun bisa ikut seret. Terus, lihat juga kondisi perusahaan-perusahaan besar. Banyak yang mulai ngelakuin PHK massal, startup yang dulu dielu-elukan, sekarang mulai tumbang satu-satu. Investor takut, modal susah cair, akhirnya bisnis pun goyang. Dan yang lebih serem, bank-bank mulai selektif kasih pinjaman. Kalau bank aja udah takut minjemin duit, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Karena bank itu kan jantungnya perputaran uang. Yang gak kalah bikin merinding, utang global makin gila-gilaan. Negara-negara besar kayak Amerika, Jepang, dan Eropa, semuanya punya utang yang udah gak masuk akal. Kalau satu negara gede kolaps, efeknya bisa kayak kartu domino. Dan negara kecil kayak kita, bisa jadi yang pertama kena getahnya. Lo tahu nggak apa yang sering jadi pelarian orang saat situasi nggak pasti? Emas. Yap, emas. Karena emas dianggap aset paling aman saat kondisi kacau. Nah sekarang, harga emas naik terus, artinya banyak orang udah nggak percaya lagi sama sistem keuangan yang ada. Mereka mulai lindungi diri, dan lo harus mulai mikir hal yang sama. Dunia kripto juga nggak kalah kacau. Yang dulu digadang-gadang jadi masa depan keuangan, sekarang banyak yang anjlok. Banyak yang kehilangan tabungan gara-gara proyek bodong. Pasar saham pun mulai nggak stabil. Nilai saham turun drastis, investor panik, dan ini semua nunjukin satu hal. Kepercayaan orang ke sistem ekonomi mulai runtuh. Di sisi lain, teknologi dan AI berkembang cepat banget. Lo lihat sendiri kan, pekerjaan yang dulu butuh banyak orang, sekarang digantikan sama mesin. Otomatisasi merajalela, dan sedihnya, banyak orang yang nggak siap, nggak punya skill lain, nggak sempat adaptasi, akhirnya kehilangan pekerjaan. Dan ini bukan cuma di luar negeri. Di sini juga mulai terasa. Tapi bro, ini bukan waktunya nyalahin keadaan. Justru sekarang momen yang pas buat bangkit. Karena kalau lo bisa baca situasi lebih awal, lo bisa siapin diri biar nanti nggak kelabakan. Salah satu hal dasar yang bisa lo lakuin adalah diversifikasi keuangan. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Jangan cuma andelin satu penghasilan, karena kalau satu sumber ambruk, lo masih punya cadangan. Lo juga harus mulai bangun dana darurat. Banyak orang anggap remeh ini, tapi pas krisis datang, yang punya tabungan bisa tidur lebih tenang. Minimal ada waktu buat mikir langkah selanjutnya. Beda sama yang tiap bulan gaji habis. Gak ada pegangan, panik, stres, gak bisa mikir jernih. Dan satu hal lagi, lo harus bijak ngutang. Di masa normal, kredit itu kelihatannya ringan. Tapi pas krisis, cicilan bisa jadi beban yang ngebunuh pelan-pelan. Apalagi kalau pemasukan lo kena. Jadi kalau sekarang lo punya utang konsumtif, mulai deh diberesin pelan-pelan.
jangan nambah dulu, fokus lunasin. Tapi lo tahu nggak, yang paling nyebelin dari krisis itu bukan cuma dampaknya, tapi kenyataan kalau banyak dari kita tuh nggak dikasih edukasi keuangan yang benar dari awal. Dari kecil, kita diajarin buat jadi rajin, kerja keras, sekolah tinggi, tapi nggak ada yang ngasih tahu gimana cara ngatur duit, investasi, atau mikirin masa depan secara realistis. Jadi ketika krisis datang, banyak dari kita kayak orang yang disuruh renang di laut, tapi dari dulu cuma belajar nyelam di kolam plastik. Dan lucunya, di tengah semua ketidakpastian ini, masih banyak juga orang yang lebih milih pura-pura nggak tahu, nggak mau baca berita karena katanya bikin stres, nggak mau belajar keuangan karena katanya ribet. Padahal justru karena lo tahu keadaannya kayak gitu, lo harus makin melek. Nggak usah jadi financial planner, cukup ngerti dasar-dasarnya aja udah bikin lo beda jauh dari yang lain. Gue nggak bilang semua orang harus langsung buka saham atau beli properti, tapi minimal lo bisa ngerti pola, lo bisa ngelihat kemana arah ekonomi, dan tahu kapan waktunya hemat, kapan waktunya gerak. Karena di saat krisis, yang bisa bertahan itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Yang tahu kapan harus ngerem, kapan harus gas, dan kapan harus nyelip pelan-pelan biar nggak ikut tabrakan massal. Terus, ada satu hal yang sering banget diremehin, yaitu jaringan. Di masa-masa sulit, punya koneksi bisa jadi penentu hidup mati. Gue nggak cuma ngomongin koneksi ke orang dalam atau pejabat ya, tapi koneksi ke temen, komunitas, orang-orang yang punya info dan ilmu. Di saat lowongan kerja makin sedikit dan peluang makin sempit, info yang lo dapat dari temen bisa jadi jalan hidup. Bahkan bisa jadi pintu buat lo nemuin peluang baru yang sebelumnya nggak lo lirik sama sekali. Dan lo juga perlu mulai mikirin skill. Bukan cuma skill kerja lo sekarang, tapi skill baru yang bisa bantu lo bertahan di dunia yang berubah. AI, teknologi, otomatisasi, semua itu bakal ngubah dunia kerja. Tapi bukan berarti manusia jadi nggak berguna. Justru sekarang waktunya lo belajar hal-hal yang bikin lo susah digantiin. Skill komunikasi, berpikir kritis, problem solving, dan kemampuan adaptasi. Ini skill yang nggak bisa dimakan mesin semudah itu. Akhir kata, apakah kita sedang menuju krisis finansial global? Jawabannya bisa jadi iya, tapi yang lebih penting dari itu adalah lo siap atau enggak. Karena sejarah udah buktiin, krisis itu bukan akhir dari segalanya. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap. Dan persiapan itu mulai dari sekarang. Mulai dari buka mata, dengerin sekitar, belajar hal-hal baru. Perbaiki cara lo ngatur uang, cari peluang, bangun mental siap tempur. Karena kalau lo nunggu semuanya aman dulu baru gerak, lo bakal ketinggalan jauh. Di saat yang lain udah punya payung, lo baru sadar hujan udah turun deras. Gue tahu ini bukan hal yang gampang, tapi lo juga bukan orang yang gampang nyerah kan? Jadi yuk, bareng-bareng kita siapin diri. Jangan cuma andelin nasib, karena nasib itu bisa berubah kalau lo berani ambil langkah.